Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ini kabel IndiHome-nya sampai putus nih, bro. Nah, padahal dia tingginya segitu. Kemarin sempat roboh karena kena itu tadi, pohon bambu yang melintas di jembatan nih. Nah, ini bro, ini kondisi dari alur sungai Jambangan nih. Ini sungainya beringin, tepatnya kita ada di atas jembatan desa Jambangan. Nah, ini dulu, ini sebenarnya ini lurusnya ini. Lurusnya itu lurusnya. Nah, ini sekarang sudah masuk ke sana itu. Sudah erosi sampai ambruk itu tiang-tiangnya itu. Ada tiang sampai ambruk itu. Oke. Nah, ini bekas-bekasnya airnya mengalir sampai sini. Jadi kemarin ini sampai naik ke atas nih. Ini bekas-bekasnya sampai sini. Ini kemarin sampai sini nih. Itu sampai apa? Pembatasnya sampai ambrol. Nah, ini baru nih. Ini sampai mau putus nih pembatasnya. Oke. Sampai retak-retak itu, bro. Oke. Jadi yang sebelah timurnya ini sampai udah masuk ke pekarangan warga, sampai mau habis. Nah, sampai sana-sana itu. Oke, jadi solusinya mungkin tadi pembuatan peraturan atau perda ataupun perbub yang mengatur tentang harvesting atau panen air, yaitu harus melalui riset, melalui hitungan, jadi bukan melalui kesadaran. Oke, kita aja dari Jambangan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bidistan Magetan. Di sini kita ada di Jembatan Jambangan, ya, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Ini kita melaporkan dari posisi jembatan sekarang masih kondisi aman. Cuma di pas tiang tengahnya, tiang tengahnya itu penuh dengan sampah dari pohon bambu atau barongan. Karena di sepanjang jalan ini, di sepanjang sungai ini itu penuh dengan bambu ya, pohon-pohon bambunya. Jadi sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sekarang Pemkab Magetan harus lebih mengedepankan cara harvesting harvesting air ya, panen air ya, harvesting water ya, panen air lah seperti itu. Jadi di daerah atas maupun bukan dari atas ya, jadi seluruh Magetan harus punya aturan atau perda ataupun perbub yang mengatur bahwa setiap desa harus punya embung, dan volume embung itu disesuaikan dengan kapasitas dari airnya. Jadi mungkin ada kalkulasi, ada hitungan khususnya bahwa berapa hektar itu harus ada sumber resapan seperti itu. Karena sekarang ini di Magetan khususnya tidak ada yang namanya aturan yang baku. Jadi mungkin kalau ada embung itu cuma untuk desa-desa yang menginginkan pembuatan embung, tapi mungkin kapasitas maupun volumenya itu masih kurang banyak. Jadi semacam itu. Jadi perlu lagi untuk Pemkab Magetan memikirkan bagaimana memanen air ya, harvesting water ya. Jadi perlukan aturan baku. Jadi bukan cuma untuk kesadaran bagi desa yang pengen membuat embung disarankan membuat embung, tapi karena kejadian ini pasti akan berulang. Ini seumur hidup saya ini baru pertama kali ini setinggi itu. Jadi tinggi jembatan ini sekitar 98 meter ya, 9 sampai 10 meter lah tingginya itu. Dan
nanti ada videonya yang bagaimana dia sampai loncat. Ini sampai kabel IndiHome-nya putus nih bro. Ini teknisinya IndiHome-nya putus. Jadi semacam itu. Oke bro, ayo kita susuri lagi perjalanan kita kali ini. Nah, ini di atas itu airnya sampai itu. Bahkan di RT 7 ini ada satu rumah yang seumur hidup dia sudah 30 cm. Airnya sudah 30 cm ya, sedengkul itu. Ayo kita ke sana, ke rumahnya itu. Oke, let's go. Bayar. Ini kondisi dari rumah Mbah Jamin nih, ya di sini nih. Ini sampai airnya masuk, bro. Airnya masuk. Sampun dibersihin, Bang nggih. Sampun diresiki nggih jero nggih. Nggih. Nah, ini seumur-umur ini baru kali ini nih. Ini harus mulai ya, benar-benar dampaknya luar biasa. Nah, sampai belakang rumah. Ini rumah yang paling dekat dengan sungai. Sampai naik ke sini. Mengerikan benar. Oke. Jadi yang di sana tadi adalah jembatan yang RT 7 tadi, yang luar biasa mengerikan juga kondisinya. Ditambah dengan sampah-sampah yang nyangkut nih. Ini lumpur penuh. Nggih, dipikir dari sana ya. Heeh. Nggih. Nggih. Ternyata saking ngarep niki. Heeh. Berarti metu kok pulau omah kono kok kendaraan kae kan pintune sampai plak. Nggih, kalah. Oke. Seumur-umur nembe niki nggih. Nggih. Baru kali ini. Oke. Nah, ini lumpur yang masuk dalam. Nah, ini bekas ini. Bersama Pak Sumadi, pemilik rumahnya nih. Ini seumur-umur baru kali ini, Pak ya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Perlu ada apa? Harvesting water, panen air di daerah atas nih. Jadi air nggak dibuang langsung ke sungai tapi ke embung-embung. Kebetulan baru panen, belum dijemur nih. Jane wis pun garing. Nggih. Pindah di sawah urung iso ngopeni. Nggih, siap. Oke. Nah, sana ini teman-teman Karang Taruna lagi persiapan untuk membantu membersihkan ini. Pakai diesel ya. Nah, oke. Oke, ini bersama teman-teman Karang Taruna RT 7 ya, Mas ya? Ya, ini sedang bahu-membahu untuk membantu Mas Sumadi ya, untuk membersihkan rumahnya nih. Nah. Oke, berapa personil Mas yang ikutin tadi, Pak? Kurang lebih 6 personil ya. Jadi ini disuruh apa kesadaran, Mas?
kesadaran ya untuk membantu saudaranya. Saling membantu. Oke, siap. Ini lagi persiapan dieselnya untuk membersihkan rumah di dalamnya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita di salah satu spot kondisi banjir di Kali Beringin yang melewati Desa Jambangan. Ini udah sampai sini, bro. Udah sampai atas. Sekitar tinggal berapa senti ya? 70 cm udah masuk ke pemukiman ini. Nah, di sini nih, udah nyampe atas ini bekasnya nih. Tinggal 1 meter atau 70 cm lagi udah masuk pemukiman. Di sana sudah habis lah Jambangan RT 7 terutama. Nah, jadi ini perlu ada sekali lagi ada semacam kebijakan dari pemerintah yang mengatur tentang panen air ya, atau harvesting water itu yang harus merupakan berupa kebijakan, jadi berupa aturan yang ketat dan mengikat. Nih, ini yang kita lewati. Ini dulu sebenarnya ini jalan ini. Ini dulu ini jalan, tapi sekarang nggak bisa dilewati. Nah, seperti ini. Jadi penuh dengan sampah-sampah. Sebenarnya sampahnya sampah dari pohon-pohonan ini yang tumbang. Nah, sampai ini bersih. Pohon-pohonan yang tumbang seperti itu, bro. Luar biasa. Nah, ini sampai ini bersih. Ini karena air, tergerus oleh air. Tuh. Nah, di sana ini kondisi kidul kali ya, kidul sungai atau selatannya sungai. Itu juga sebentar lagi juga hampir kena itu, dikit lagi itu. Nah, itu juga kandangnya penduduk. Nah, cuma kita aksesnya susah melewati. Nah, di sebelah selatannya sepereng ataupun biasanya orang-orang menyebutnya sepereng lah lokasinya itu. Ini kondisinya seperti ini, luar biasa. Jadi perlu effort, bukan cuma sekedar saran ataupun bukan cuma sekedar himbauan. Jadi pemerintah terutama Pemkab Kabupaten Magetan harus membuat suatu aturan ya, aturan baku bagaimana tata kelola air, terutama untuk desa-desa ya, karena ini menyangkut desa. Kalau kabupaten mungkin asetnya kurang banyak, nggak punya lah saya bilang gitu, karena misalnya ada juga nggak bisa mengcover semua di Kabupaten Magetan, terutama untuk desa-desa ya di Kabupaten Magetan. Dari Pemkab sendiri harus ada semacam perda atau perbub yang mengatur tata kelola air. Ini seperti ini nggak bisa dibiarkan, karena udah apa ya istilahnya, sudah tanda-tandanya sudah ada, mulai banjir di Magetan, di kota Magetan. Terus ini apalagi ini sudah hampir rata ini. Walaupun sebenarnya curah hujan tinggi benar, karena faktor alam oke. Cuma untuk aturannya itu belum ada. Misalnya taruhlah ini sebagai gambaran kasarnya aja, satu desa punya lahan 10 hektar. Nah, dari 10 hektar itu prosentase untuk penyerapan air berupa embung. Nah, ini embung ini benar-benar harus dikonsep, benar-benar embung yang resapan, bukan embung yang penampungan saja. Jadi airnya bisa meresap gitu. Sewaktu-waktu dia hujan dengan intensitas tinggi, dia bisa menyerap air. Ini sekedar usul atau saran dari kami, orang desa nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti tahunya ya kondisi lingkungan seperti ini. Terus selain itu perlu gerakan biopori. Biopori itu harus benar-benar diawasi, dihitung ya, jumlahnya, luasannya segini, diameter bioporinya seperti ini, terus bagaimana pengawasannya, terutama pengawasannya. Kebijakan bagus, taruh pengawasannya kurang ya sama juga bohong gitu. Itu aja saran kami dari saran orang desa yang ingin agar Magetan lebih baik lagi. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap hidup. Ini bawahnya banjir nih, bro. Ini RT 7 ini kota kelahiranku, bro. RT 7 ini kota kelahiranku. Ini sampai setinggi itu juga seumur-umur aku baru tahu.
ternyata sampai segitu, sampai tadi di jembatan sampai seperti itu, ngeri banget. Padahal itu jembatan satu-satunya akses dari desa Jambangan ke sawahnya, karena mata pencarian rata-rata penduduk sini adalah petani ya. Jadi petani, pemukiman di utara sungai ini, sedangkan untuk mata pencariannya mereka di selatan sungai dan dihubungkan oleh jembatan itu tadi. Jadi kalau sampai jembatan itu amit-amit rusak, beberapa ya kembali lagi ke zaman dahulu. Akhirnya orang harus aksesnya ada juga muter, yang kalau nggak muter harus melewati sungai seperti ini. Sungai. Itu aja, jangan lupa tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya, tetap positif, rusak tetap berkarya. kondisi. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terpantau sekitar daerah Pupus Lembean ya, kurang lebih seperti itu informasi awalnya. Kemudian ada lagi yang di sini nih. Ini adalah jalan utama Ngunut dengan Teladan. Ini merupakan akses utama yang menghubungkan antara Magetan dari Goranggareng ke Lembean maupun Lembean mau ke arah Magetan. Jadi lewat Goranggareng. Ini satu-satunya jalan dan ini terputus total, bro. Terputus total. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi selama kita bersahabat dengan alam, selama kita mengikuti bagaimana maunya alam. Alam perlu air, itu peresapan. Harusnya ada sumur-sumur resapan di sekitar lingkungan kita. Misalnya yang ada lahannya, monggo buat biopori. Walaupun kecil, tapi insya Allah kalau banyak dijalankan oleh rekan-rekan semua bisa bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat. Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidut. Delok encah kaya ngene iki lho wong. Tulo.